jumlah total yang positif COVID-19 itu sudah mencapai angka. Presiden Jokowi 2 hari yang lalu sudah memberlakukan ya PPKM. Lebih dari sampai 30 orang itu dilarang. Salah satu misalnya, kenapa dilarang? Persoalan resepsi. Tidak boleh melakukan tablik akbar. Pertanyaannya, apakah kegiatan keagamaan masih bisa digunakan? Ya, dikatakan di situ 75% ya bekerja di rumah, 25% for office ya di kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Provinsi Bengkulu, khususnya warga Kota Bengkulu, ketemu lagi sama saya Kusmito Gunawan. Hari ini saya akan mendiskusikan, saya akan mengupas sesuatu hal yang sangat penting, yakni tentang lonjakan COVID, tentang kenaikan kasus positif yang ada di Provinsi Bengkulu sehingga menimbulkan keresahan warga masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota mengambil langkah-langkah strategis. Nanti kita akan berbicara langkah-langkah strategis apa itu. Data yang ada hari ini, di mana jumlah total yang positif COVID-19 itu sudah mencapai angka 11.000 sekian ya. Dari data itu yang sembuh itu di angka 9.000 dan kematian itu di angka 232. Ini sangat memprihatinkan dan perlu kita pertegas bahwa hari ini jumlah di Provinsi Bengkulu 10 kabupaten kota itu ada angka yang sangat tinggi lonjakannya, hampir ke angka 201 positif yang ada di Provinsi Bengkulu, yang terdiri dari khusus Kota Bengkulu itu 166 positif. Makanya nanti ada surat edaran Wali Kota Bengkulu untuk mengambil langkah-langkah strategis ini. Kemudian Bengkulu Utara itu ada 4 yang positif, Bengkulu Selatan 9, Bengkulu Tengah 5, kemudian Suluma 2, Kaur 1, Muko-Muko 14. Kalau melihat jumlah penduduk itu menjadi hal yang wajar karena Kota Bengkulu adalah penduduk yang mayoritas memang kita paling banyak. Saya selaku anggota DPRD Kota Bengkulu memantau soal jumlah penduduk ini sehingga suspek virus ini tidak bisa dielakkan. Dalam kesempatan ini saya mempertegas bahwa Presiden Jokowi 2 hari yang lalu sudah memberlakukan ya PPKM, penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana telah dikeluarkan surat instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021 yang isinya meminta kepada daerah-daerah yang dianggap berpotensi menuju ke zona merah untuk melakukan langkah-langkah strategis ya, di mana di dalam PPKM darurat itu ada 2 provinsi, Jawa dan Bali, dan itu sudah diberlakukan dengan ketat. Nah, kita Provinsi Bengkulu itu termasuk ke dalam PPKM mikro ya, dalam artian mikro ini berbasis kelurahan dan desa. Nah, oleh karenanya kemarin pada tanggal 6 ya, Wali Kota Bengkulu melalui perintah surat edaran, kemudian surat Menteri Dalam Negeri, surat instruksi itu mengeluarkan surat edaran ya, di mana surat edaran itu berisi cangkupan ya pembatasan dari kegiatan masyarakat di Kota Bengkulu tentunya, yang mana di sini saya selaku anggota DPRD Kota Bengkulu mewakili juga pemilih di Kota Bengkulu untuk memperjelas, karena kita ada fungsi pengawasan sehingga jangan sampai nanti apa yang menjadi materi itu keliru dimaknai. Jangan sampai juga materi-materi itu nanti dianggap ya pendekatannya pendekatan politis. Sekali lagi tidak. Dan saya memastikan ya, menguatkan bahwa Wali Kota Bengkulu Pak Elmi Hasan, Wakil Wali Kota Bengkulu Pak Dedi Wahyudi, kami DPRD sangat cinta kepada warga Kota Bengkulu sehingga kita memberikan penguatan-penguatan. Nanti kita akan
kupas lebih dalam apa yang menjadi materi isi dari surat edaran Wali Kota Bengkulu tersebut. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Wali Kota Bengkulu melalui surat edaran nomor 360 tanggal 6 kemarin semata-mata rasa sayangnya kepada warga Kota Bengkulu, rasa tanggung jawab kepala daerah, kami juga DPR untuk keselamatan bersama, karena ini menjadi penting. Di dalam surat edaran itu jelas dikatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan kerumunan yang mengumpulkan massa, kemudian berkumpulnya lebih dari sampai 30 orang itu dilarang. Salah satu misalnya, kenapa dilarang? Persoalan resepsi. Nah, resepsi ini dilarang untuk sementara karena berpotensi untuk mengumpulkan massa. Nah, apakah menikah tidak boleh? Menikahnya boleh, ya. Akad nikah yang dilakukan di masjid atau di tempat lain itu boleh. Bahkan di sana disebutkan jumlahnya itu 30 orang. Ya, tidak boleh lebih. Artinya ini kan sesuai dengan kapasitas misalnya ruangan 25%. Nah, ini penting. Kemudian juga tidak boleh melakukan tablik akbar, ya, karena itu berpotensi untuk massa yang begitu banyak. Ya, pertanyaannya apakah kegiatan keagamaan masih bisa digunakan? Bisa, ya. Nanti ada sistem menurut saya seperti Zoom meeting, ya. Nah, kemudian seperti musibah, ya, musibah yang selama ini menjadi kebiasaan kita, yang selama ini dan itu baik, ya, seperti takziah, ya, itu baik. Nah, karena kondisi ini, ya bisa saja misalnya kita menggunakan IT, kita bisa menggunakan Zoom meeting, ya. Kenapa? Di situ kegiatan keagamaan itu tetap bisa berjalan, tetapi juga kita tetap menjaga. Nah, kemudian yang tidak boleh juga misalnya konser musik, mengumpulkan, ya, anak-anak muda, itu sementara untuk tidak. Nah, berkenaan dengan bagaimana aktivitas perekonomian, pemerintah kota tahu benar bahwa tidak mungkin, ya, impossible kalau seandainya di Kota Bengkulu ini tidak dikasih ruang untuk kegiatan ekonomi itu berjalan. Itu tetap berjalan. Salah satunya apa? Dibolehkan tetap restoran, ya, kuliner, semua yang bergerak di bidang ekonomi, yang pedagang kaki lima itu tetap boleh. Tetapi ada persyaratannya, ya. Persyaratannya apa? Kalau itu memungkinkan disediakan tempat, itu hanya diminta untuk disediakan 25% dari luas tempat. Kemudian diaturnya jamnya diatur. Itu sampai jam 5 sore. Apakah jam 5 sore langsung tutup? Tidak. Pemerintah kota sangat tahu benar bahwa masyarakat juga butuh, ya, pendapatan untuk penopang ekonomi. Itu disiapkan, diizinkan sampai jam 10. Tetapi persyaratannya tidak boleh makan di tempat. Jadi warga membeli bungkus, ya, kalau bahasa kita dibungkus, kemudian dibawa ke rumah. Nah, apalagi yang menjadi pengetatnya justru memang pedagang-pedagang, ya, restoran, kuliner dan lain sebagainya tidak boleh lengah dengan prokes. Ya, penjual itu tetap harus pakai masker. Kemudian pembeli juga harus pakai masker. Jaraknya diatur. Ya, kemudian kebersihan tetap harus diatur, tidak boleh dalam kondisi yang misalnya sampah berserakan, ya. Nah, ini menjadi penting untuk menjaga kesehatan. Nah, kami dari DPRD melihat langkah-langkah pemerintah Kota Bengkulu melalui surat edaran ini luar biasa, ya, luar biasa untuk juga mengakomodir banyak hal. Salah satunya apa? Ketika dibuka ditutup jam 10 malam, artinya ruang itu masih ada. Ya, bahkan kita menghimbau kepada warga kota, kalaupun memang harus untuk pergi ke pasar, belanja, ya, kita menghimbau jangan misalnya selama ini kebiasaan membawa keluarga besar, ya. Misalnya istri, anak dibawa, kemudian asisten rumah tangga dibawa. Coba sekarang misalnya pergi ke pasar, cukup satu asisten yang pergi ke sana, atau ibu saja yang pergi ke sana, kemudian membeli dalam skala yang agak panjang waktunya, ya, kebutuhan itu. Misalnya yang selama ini kebutuhan 3 hari, 4 hari, atau seminggu, sekarang coba 2 minggu, sehingga tidak memancing, ya. Kemudian juga bisa saja sekarang saya lihat teknologi ini luar biasa. Kita bisa pesan Grab food, ya, Grab motor, pesan, telepon, kemudian disampai barang, dan itu juga untuk menghindari, ya, artinya kegiatan kita tidak. Kemudian apa yang menjadi penting juga untuk soal kegiatan surat edaran ini dalam kegiatan sehari-harinya, kegiatan ekonomi itu tidak dibatasi, itu tetap berjalan, ya. Yang jual kelontongan, yang jual sembako, semua itu boleh. Tetapi persyaratannya memang harus diperketat. Nah, ini menjadi penting. Warga Kota Bengkulu dengan kasus yang melonjak
luar biasa ya. Per 2 hari ini justru kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah, ikhtiarnya ada. Saya kembali ke ibadah ya, kegiatan ibadah. Apakah boleh ke masjid? Kalau melihat dari surat edaran itu, memberikan ruang itu boleh. Menghimbau untuk sholat di rumah dalam artian seperti ini. Ya, pengurus masjid tentunya itu tahu benar bahwa yang selama ini berdesak-desakan, ya jangan lagi. Ya bisa saja misalnya jaraknya 1 meter, 2 meter yang selama ini pernah dilakukan. Kemudian masjid saya rasa di Kota Bengkulu ini sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik. Sudah ada tempat cuci tangan ya. Sudah ada tisunya, kemudian sudah ada jarak ya yang mengatur itu. Bahkan sudah ada beberapa yang memang alasnya itu sudah ditanggal, meminta kepada ini jamaah untuk membawa sendiri. Nah, ini menjadi penting. Nah, kalaupun memang harus ya misalnya kebiasaan ya menjadi sholat berjamaah, kita juga menghimbau misalnya seperti dulu ya, menghimbau keluarga kecil misalnya jamaahnya di rumah gitu loh. Kalau memang harus tadi kita minta kepada pengurus masjid untuk mengatur benar. Ini menjadi penting juga bahwa kegiatan keagamaan tetap bisa berjalan, tetapi juga tidak menjadi lengah kita prokes. Nah, tentunya dari kegiatan-kegiatan ini saya lihat memang ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Ya, kami DPR melihat bahwa ini mungkin ya melakukan pergeseran, kemudian melakukan pengalian kebiasaan selama ini memang berat. Kita tahu memang berat, kita yakin memang berat. Tetapi percayalah bahwa ini penting dilakukan, karena saya juga meyakini saudara-saudara kita dalam satu cerita ya, ada sahabat Nabi yang ketika dia sholat ke masjid, untanya itu dilepaskan, talinya tidak diikat. Ketika keluar, Nabi melihat itu, Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kamu ikat? Ya, sahabat mengatakan bahwa saya sudah yakin akan pertolongan Allah. Nabi mengatakan tidak seperti itu, tapi kamu ikat dulu untanya, setelah itu baru kamu beraktivitas, baru kamu sholat. Sehingga kita melihat dengan cerita contoh itu saja, artinya kita harus yakin ya bahwa yang kasih virus ini yang ciptakan itu adalah Allah, tetapi kita selaku manusia harus ikhtiar. Nah, menurut saya ini menjadi penting, tugas kita bersama untuk sama-sama nanti DPRD, pemerintah ya semua untuk bisa menguatkan ini, sehingga kita berharap nanti pada akhirnya virus ini berhenti ya, kita berharap seperti itu. Mempertegas soal surat edaran wali kota ini, soal kerja ASN kita ya di kantor, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan pemerintah swasta, BUMD, BUMN yang ada. Nah, ini tentunya menghimbau dalam artian ini untuk selamatnya sangat baik sekali. Ya, dikatakan di situ 75% ya work for home ya, bekerja di rumah. Kemudian 25% itu for office ya, di kantor. Nah, ini menjadi penting. OPD dalam hal ini kepala dinas menindaklanjuti surat edaran ini, mengatur ya secara rinci siapa-siapa pegawai-pegawainya misalnya di ASN itu yang bekerja di kantor, kemudian ada yang bekerja di rumah, dan tentunya tetap kompetensi yang ada di pemerintah kota tetap harus dilakukan, tidak boleh tidak bekerja, tetap bisa bekerja. Nah, kekhususannya tentunya kalau kami melihat DPR ini kita sepakat OPD teknis, misalnya catatan sipil ya, capil, kemudian puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, pemadam kebakaran ya, kemudian sentra-sentra bisnis yang penting ya, itu mesti harus diatur lebih khusus. Misalnya dibalik ya, bekerja di kantornya misalnya 75%, kemudian di rumahnya 25%, dan itu diatur karena tidak mungkin ya lengah misalnya pemadam kebakaran ya. Kita lihat misalnya resiko-resiko yang ada. Kemudian puskesmas ya, rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, tentunya ini harus lebih banyak dia untuk di kantor. Nah, kita yakin nanti kepala dinas, kepala badan itu bisa mengatur dengan baik, dan itu menjadi penting juga bekerja tetapi keselamatan tetap dilakukan. Jarak antara surat edaran ini sekitar 2 minggu. Nah, ini kan menjadi menjadi coba kita melakukan upaya-upaya ini, yang mana nanti harapan kita bisa berjalan dengan efektif, dan harapan kita nanti tetap kami DPR itu akan memberikan masukan
ya selaku lembaga pengawasan ya. Nah, saya sedikit soal kewenangan DPR justru juga mengawasi anggaran-anggaran yang sudah dilakukan refocusing oleh pemerintah kota, dan itu bisa digunakan ya sepanjang itu menjadi penguat terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintah kota. Misalnya bagaimana rumah sakit ya tetap jangan sampai obatnya tidak ada, jangan sampai pelayanan menurun, itu tetap harus disupport. Tenaga kesehatan, dokter, tenaga medis dan lain sebagainya tetap harus disupport. Kita berharap juga dengan dana yang ada, refocusing yang ada, itu bisa efektif digunakan untuk kegiatan penopang ya, kegiatan pendukung dari pelaksanaan ya pembatasan kegiatan masyarakat ini. Melanjutkan dari apa yang menjadi materi surat edaran wali kota tertanggal 6 kemarin, di sini juga tentunya kita Provinsi Bengkulu dan khususnya Kota Bengkulu ini sedang melakukan kegiatan penerimaan siswa baru ya, yang mana di sini sangat luas ya, mulai dari SD, SMP, MTS, SMA. Nah, ini penguatannya adalah diminta untuk kita mengupgrade ya dinas pendidikan, terutama untuk mengatur ketika anak-anak misalnya melakukan pendaftaran ya, orang tuanya saja misalnya yang datang, kemudian diatur ya. Kami pernah mendiskusi kepada dinas pendidikan misalnya yang diterima nomor 1 sampai nomor 30 misalnya jam sekian, tanggal sekian ya. Kemudian tetap prokesnya dijaga dan tidak mesti harus misalnya membawa ya siswanya gitu loh ya. Bisa saja hanya orang tuanya saja ya, komunikasi bisa lewat handphone untuk memenuhi persyaratan itu. Nah, kemudian juga ini soal kenapa sampai kita perlu hati-hati juga. Ya, kita tidak juga bisa menghalangi ketika anak-anak itu kecenderungannya bermain. Misalnya ketika diajak anak-anak ke TK, ke SD, ya SMP, mereka bermain-main dan itu tidak bisa kita halangi. Hanya saja bagaimana bijaknya orang tua misalnya untuk misalnya anaknya menunggu di mobil, atau anaknya menunggu di rumah, atau anaknya menunggu di kendaraan. Nah, sehingga kegiatan pendaftaran itu tetap berjalan. Kemudian juga di surat edaran wali kota ini mempertegas bahwa sistem belajar mengajar di tahun ajaran baru ini 2021-2022 ini menggunakan sistem daring. Ya, artinya apa? Ini pernah kita lakukan ya, kita lakukan di Kota Bengkulu untuk sementara waktu saja ya, sampai kita benar-benar tahu ada penurunan terhadap Covid ini. Ya, daring sekolah tentunya kami menganggap tidak juga terlalu susah karena sudah melakukan pola ini ya, sistem Zoom meeting ya, atau misalnya daring disampaikan soalnya kepada anak melalui WA group ya, kemudian messenger, kemudian difoto, dikopikan, kemudian disampaikan ya, ini sudah kita lakukan. Dan kita minta juga kepada orang tua untuk memaklumi kondisi ini ya, tidak dalam artian bahwa kita membatasi ruang gerak untuk tidak menghargai misalnya kebijakan sekolah, itu tidak, tapi semata-mata kami dari DPR menganggap bahwa ini sudah benar karena tadi kecintaan kita, keselamatan itu lebih penting. Nah, oleh karenanya Dinas Pendidikan Kota Bengkulu itu membuat formulasi ya. Satu hal yang saya lihat bahwa anak-anak ini kan aset juga ya, tidak boleh juga kita abai karena tanggung jawab kita, orang tua itu yang mengarahkan. Nah, tinggal lagi bagaimana peran orang tua juga tidak boleh dalam artian misalnya tidak peduli kepada anak-anaknya, tetap harus berkomunikasi kepada guru, wali kelas ya, di media yang ada, sehingga itu bisa melihat perkembangan ya. Saya melihat misalnya beberapa anak SD sekarang ya, dia sudah melaporkan kepada orang tuanya ada tugas yang disampaikan oleh wali kelas, ibu gurunya, kemudian dikerjakan, kemudian dipantau, orang tua menanyakan bagaimana progresnya, dan itu sudah pernah kita jalani. Oleh karenanya ini juga tentunya kami akan melakukan pengawasan kepada Dinas Pendidikan ya, mencari formulasi yang efektif dan ini bisa berjalan gitu. Seperti sekarang misalnya saya bersama anak-anak ya, sekarang yang SD siapa yang SD? Ya, SD ya. Ada yang TK? Ya, mereka ini kan sudah mulai di tanggal 12 ini kan pendaftaran ulang, kemudian sudah mulai sekolah. Tadi kita diskusi sedikit bahwa mereka senang pada dasarnya untuk datang ke sekolah, ketemu sama teman-temannya. Tetapi kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua mereka bahwa COVID ini tidak mudah. COVID ini harus benar-benar
kita waspadai. Oleh karenanya kita memberikan pengertian sama anak-anak kita ini ya. Kita memberikan pengertian bagaimana mereka ikut yang menjadi himbauan orang tuanya. Dan saya juga menghimbau kepada orang tua ya, bapak, ibu, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang sudah sudah dewasa untuk memberi pengertian ya. Sekolah di rumah ya melalui daring, kemudian itu juga bagus, kenapa tidak? Di negara-negara maju sebenarnya dengan teknologi IT sekarang ya luar biasa untuk bisa dilakukan ya. Nanti anak-anak, adik-adik ya, walaupun sekolahnya melalui daring ya, mengisi soal kemudian dikirimkan WA, tapi tetap semangat belajar kan? Oke? Ya harus semangat belajar ya, sampai kita memang mengatakan bahwa ini soal bagaimana tetap anak-anak ini sebagai aset ya. Saya mengatakan aset untuk kemajuan, kemudian untuk pembangunan dan lain sebagainya. Oleh karena kita harus lindungi ya. DPR, pemerintah kota hadir sebenarnya untuk melindungi warga kotanya, dan keselamatan selalu saya katakan itu lebih penting dari segala-galanya ya. Oke ya, pokoknya selamat ya. Belajar harus semangat kita ini belajar ya. Baik, saya sengaja untuk datang langsung ya, dan kita nanti untuk pesan juga di kedainya, Thai tea-nya Bang siapa tadi nih, Bang Lois ya. Dia ini sudah lama di depan halaman Berendo ya. Kalau melihat dari makna artian surat edaran tadi, ini salah satu tempat kuliner ya, tempat wisata ya. Tentunya kita meminta kepada Satpol PP, pemerintah kota itu benar-benar memahami aturan itu, jangan sampai keliru memaknainya. Mereka ini tetap masih boleh untuk melakukan aktivitas. Tetapi Bang, karena kita lonjakan COVID ini sangat tinggi sekali, pemerintah kota itu mengatur Bang. Jadi tutup itu untuk orang membeli langsung makan di tempat kita ini itu sampai jam 5 ya. Nah sampai jam 22-nya ya, sampai jam 10 malam itu boleh, tetapi tidak boleh mereka itu duduk seperti saya ini Bang. Tapi mereka boleh beli, silakan bawa ke rumah ya, rumah. Kemudian juga nanti kita perketat juga, diminta kepada ini pemilik ya, terutama protokol kesehatan tetap harus dijaga. Misal contoh ada warga kita yang beli, tetap harus dibilang pakai masker. Kemudian jaraknya tidak boleh mereka kerumun, tidak boleh mereka desak-desakan ya. Nah saya kembali tadi, artinya apa? Kegiatan kuliner di Kota Bengkulu pun itu tidak boleh mati, dia tetap harus berjalan ya. Di restoran ya, mal-mal, kemudian tempat wisata ya, kemudian pedagang kaki lima itu tetap. Hanya saja ini penting untuk kita sama-sama tadi menjaga, karena tidak boleh ya satu kegiatan kita yang kita anggap ada kesenangan, ternyata kita menularkan kepada yang lain ya. Nah ini penting kepada warga kota untuk sama-sama kita memperhatikan. Juga kepada Bang Loy ya, kita minta juga nanti disampaikan kepada pedagang-pedagang yang lain, saudara-saudaranya, tetap lonjakan yang tinggi ini jangan kita lengah ya, tapi tetap masih bisa berjualan ya, tetapi tetap harus dijaga soal kebersihannya ya, kemudian dissentingnya, misalnya nanti disiapkan tempat cuci tangan ya, kayak gitu ya. Nah kita berharap pada akhirnya nanti bahwa COVID ini selesai ya, COVID ini selesai, kita bisa untuk melakukan kegiatan lagi, new normal pun tetap kita berharap itu berjalan dengan sebaik mungkin. Dan tentunya saya juga menghimbau bahwa tiada kekuasaan yang lebih besar adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tetap berdoa kepada Allah bagaimana COVID ini, virus COVID ini terhentikan, karena kita yakini Dia yang memberi dan Dia juga yang akan mengambil, dan kita akan tetap hidup menjalankan kehidupan ini dengan kebahagiaan. Saya Kusmito Gunawan, dalam channel Kusmito Gunawan tetap akan melakukan upaya-upaya mensosialisasikan ya, mengkritisi, kemudian membahas hal-hal yang menjadi kewenangan kami di DPR, semata-mata tanggung jawab moral, semata-mata untuk kebaikan Provinsi Bengkulu, kebaikan warga Kota Bengkulu, dan tentunya untuk pembangunan Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.